Kamu jangan melihat dosa besar atau kecil, tetapi lihatlah dosa itu adalah perbuatan tercela yang kamu berikan, yang kamu hadapkan kepada Allah yang Maha Agung. Itu dosa. Mudah-mudahan kita diberikan Allahumma rzuqnal mataba hatta natuba ilaik. Itu diantara doa Nabi. Ya Allah, berikanlah kami hidayah untuk bertaubat di dalam hati ini supaya kami bisa melakukan taubat yang benar kepadamu. Subhanallah, itu ajaran yang luar biasa dari Nabi Muhammad, dan sebuah makna yang tersirat dalam ucapan tersebut, jangan kamu hanya taubat sambel kepada Allah. Jangan hanya tobat sambel. Dan kenyataannya memang kita sering melakukan tobat sambel, tobat gombal, tobat bohong. Contohnya apa? Habis sholat, karena sudah menjadi kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ini tobat apa ini? Ini tobat atau melecehkan Allah? Kita tidak sadar bahwa ini yang seperti ini ada unsur merendahkan kita, sikap merendahkan kita terhadap Allah sebenarnya. Dan kita tidak tahu dosanya ini, dampaknya orang yang melakukan, yang membaca istighfar tapi hatinya tidak hadir, hatinya tidak menyesal, itu seperti apa? Kita kan sekarang santai-santai saja ketika membaca istighfar sambil noleh kanan, noleh kiri, cengengesan, lihat handphone, lihat ini, nyusun ini, astagfirullahaladzim. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang berat di hari kiamat? Gak tahu. Bisa saja tidak, tapi bisa saja iya. Sehingga di dalam masalah dosa ini jangan pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Atau kadang-kadang ini kan dosa kecil. Dosa kecil. Kata para salafun saleh, kamu jangan melihat dosa besar atau kecil, tetapi lihatlah dosa itu adalah perbuatan tercela yang kamu berikan, yang kamu hadapkan kepada Allah yang Maha Agung. Itu dosa. Mau besar Allah semakin tidak suka, mau kecil Allah juga tidak suka untuk diperlakukan seperti itu walaupun sedikit oleh Allah. Disinilah dzauq yang diperlukan. Disinilah iman yang harus berbicara terhadap membimbing kehidupan kita. Kalau kita hanya tekstual saja, bahkan kadang-kadang semakin alim orang itu semakin meremehkan dosa. Kenapa? Karena dia tahu dosa kecil itu akan rontok dengan wudu. Dosa kecil itu akan diampuni dengan hanya membaca Astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha 'ashran wa huwa thanin rijlaihi ba'da salatil fajri wal maghribi ghafarallahu dhunubahu walau mithla zabadil bahri walau mithla waraqil asjari walau mithla adadir rimal. Kata ulama ini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Oh berarti kalau saya melakukan dosa kecil, dengan begitu sudah diampuni oleh Allah. Ya, tapi dengan catatan. Dengan catatan. Apa catatannya? Kan cuma 10 kali, betul cuma 10 kali. Cuma 10 kalinya itu diterima enggak oleh Allah? Diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau diterima, diampuni berarti. Kalau tidak diterima, berarti tidak diampuni. Pertanyaannya, tahukah kita bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhiriha yang kita baca 10 kali setiap habis salat dalam keadaan kaki masih terlipat dalam posisi tahiyat adalah sesuatu yang diterima oleh Allah? Kalau ya, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti dosa kecil kita belum pernah diampuni oleh Allah. Kecil, Anda tahu setiap sesuatu yang besar itu asalnya dari mana? Ada kebakaran, satu pasar kebakar semuanya. Apakah kemudian api datang begitu saja dengan membakar satu pasar? Tidak. Berawalnya kadang dari lilin yang jatuh, kena taplak meja, tambah besar, nyamber ke kasur, tambah besar, naik ke atap, tambah besar, melahap rumah berembet ke sebelahnya, tambah besar, 2 rumah lebih besar apinya dari 1, 3 rumah lebih besar dari 2, dan terus seperti itu.
Tidak ada seorang pun yang meremehkan dosa kecil kecuali dia telah menuju dosa besar. Dan jangan pernah meremehkan dosa, karena pertama bahwa dosa itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan yang kedua, kalau seandainya kita melakukan dosa kecil atau dosa besar, lalu pada saat kita melakukan dosa tersebut kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira husnul apa su'ul? Nabi tahu betul pengaruh dosa. Nabi tahu betul bagaimana dampaknya Allah ketika murka kepada hambanya. Dan Nabi tahu betul bahwa umatnya di akhir zaman seperti kita hidup ini akan sangat banyak sekali dan lebih banyak yang dimurkai daripada yang diridhai oleh Allah.